Lihatlah, lihatlah Mirelia yang tidak bisa lagi kalian raih. Kalian begitu mementingkan apa yang kalian butuhkan juga kalian anggap lebih penting. Lihatlah Luan, lihatlah Ana, dan kau juga Derel. Ini sudah sangat keterlaluan. Mungkin kau tidak begitu merasakannya sekarang. Tapi percayalah padaku, Mire akan semakin jauh. Jauh sekali hingga menatapnya kau tidak akan mampu. Apalagi meraihnya. Ibu Rina menatap Luan yang nampak ingin menangis. Hari ini, kau semakin menjelaskan betapa Mire tidak sepenting Derel. Hari ini juga, Mire semakin tahu bahwa kakaknya sangatlah egois. Dan ibunya masih tak bisa melakukan apapun selain menangis. Mire adalah gadis manja yang sangat pengertian. Tapi bukankah lelah juga harus selalu mengerti orang lain? Dan mengutamakan orang lain. Itulah yang sedang terjadi di dalam hidup Mire. Dia, lelah dengan keluarganya yang terus saja menekan dan memeras pengertiannya tiada henti. Nikmatilah hari-hari menderita karena penyesalan. Sekarang kau baru melihat ada sepasang suami istri yang mampu membuat Mire nyaman. Dan tidak ragu memeluk seperti mereka adalah orang tuanya. Suatu hari nanti, kau akan melihat betapa bodohnya kalian dalam memenuhi tugas orang tua hingga tak sanggup menatap putri bungsu kalian. Ibu Rina bangkit dari duduknya, lalu berjalan meninggalkan ruang tamu dan masuk ke kamarnya. Drago juga tak bisa bicara karena tak habis pikir. Jadi dia juga ikut beranjak pergi. Bukan ke kamar, melainkan untuk menyusul Mire yang dibawa oleh orang tuanya Lucy. Bruk, Ibu Ana tak bisa menahan air matanya yang meluncur deras membasahi pipinya. Hancur, iya, hatinya sangat hancur karena Mire dengan jelas menunjukkan betapa jauh jarak yang membentang di antara mereka saat ini. Seandainya saja dia tahu kalau pada akhirnya anaknya akan tersakiti karena apa yang dia lakukan di masa lalu. Demi Tuhan dia tidak akan goyah dengan perhatian ayah Luan yang saat itu benar-benar begitu tulus dan terasa nyaman. Sekarang Mire sudah dengan jelas menunjukkan betapa kecewa dan sakit yang dirasakan hatinya. Pasti Bernika juga merasakan itu kan? Andai saja ayah Luan tidak begitu ambisius dengan Mire yang saat itu masih di dalam kandungan. Andai saja dia tidak terlena. Apakah cerita hidupnya akan berbeda? Akankah dia masih bisa melihat senyum, tawa Bernika dan Mire bersamaan? Mungkinkah Mire akan menyayanginya dengan status jelas sebagai ibu pengganti? Kita pulang Bu. Suara laki-laki itu. Dia adalah ayah Luan yang dulu terus saja mendesaknya dengan segala cara. Laki-laki itu pada akhirnya menjadi penghancur segalanya. Kematian Bernika, penderitaan Derel dan Mire, semua adalah karena laki-laki itu. Begitulah inginnya Ibu Ana, menyalahkan seutuhnya kepada ayah Luan agar hatinya sedikit lega. Tapi saat mengingat wajah Mire dia kembali merasakan sakit itu. Rasa bersalah yang sulit menghilang meski sudah puluhan tahun berlalu. Mire, hidup memang tidak selalu tentang suka. Ada masanya kita harus menderita terlebih dulu, jatuh berkali-kali, berdarah-darah, menangis seolah sudah tidak sanggup lagi. Tapi, Tuhan tidak sejahat itu Mire. Semua akan ada masanya kau bahagia setelah luka yang Tuhan berikan. Mungkin, Tuhan ingin kau lebih dewasa lagi dengan pelajaran hidup ini. Ibu Tini mengusap kepala Mire dengan lembut. Mire kini meletakkan kepalanya di pangkuan Ibu Tini dengan mata yang tak henti menangis pilu. Kakaknya Lucy yang bernama Lira segera menghapus air matanya karena sempat merasa sedih mendengar cerita dari Mire tentang apa yang terjadi dengannya. Mire, Tuhan memberikan luka, lalu memberikan kebahagiaan setelahnya. Tentu saja agar kau merasa kebahagiaan itu terasa berlipat ganda. Coba kalau hidup bahagia-bahagia terus. Kau tidak akan merasa kalau bahagia itu sangat indah kan? Lira tersenyum seraya mengusap punggung Mire dengan lembut. Ah, ya ampun, lihat pangeranmu sudah datang. Seka ingusmu yang berantakan itu. Mire terkekeh, lalu bangkit seraya menyeka wajahnya dengan tisu yang diberikan oleh ayahnya Lucy. Boleh bergabung.
Drago tersenyum begitu sampai di dekat Mire. Tentu saja, coba kau hibur dia juga. Soalnya aku risih melihat ingusnya daripada air matanya. Ucap Lira yang tujuannya tentu hanyalah untuk meledek saja. Kakak, Mire merengut sebal. Sudah, berhenti menangisi apa yang sudah berlalu. Sekarang lebih baik kau cari angin segar bersama pria segar ini. Ledek Ibu Tini melirik Drago sembari mengusap wajah Mire pelan. Tak lama setelah itu, Drago membawa Mire ke sebuah pantai yang sudah 2 kali dia kunjungi sebelumnya bersama dengan Mire. Memang sih dulunya dia sangat tidak suka suasana laut. Tapi setelah 2 kali dia mulai menerima dan menyukai tempat dengan angin semerbit, dan suara ombak yang lumayan menyenangkan. Kita kesini lagi. Mire menatap Drago dengan tatapan heran. Iya, karena setelah dari sini kau terlihat lebih baik. Kau mau 3 hari 3 malam juga akan aku temani. Mire terkekeh, lalu keluar dari mobil untuk menikmati hamparan pasir dan matahari. Tak lama juga Drago menyusul dan tersenyum melihat Mire tersenyum. Pantai, kau sungguh ajaib. Drago mengikuti saja kemana kaki Mire melangkah. Masa bodoh mau kemana juga asal jangan ke tengah lautan karena yang paling penting adalah senyum Mire yang menandakan kalau dia baik-baik saja selalu terlihat di wajahnya. Sayang, sudah janji akan menemaniku terus jadi jangan menyuruhku pulang. Drago tersenyum lalu mengangguk. Untunglah dia sudah ada orang kepercayaan yang membantunya mengontrol 3 restoran miliknya. Jadi tidak perlu lagi terlalu memusingkan urusan pekerjaan. Toh ibunya juga pasti akan membantu seperti biasanya. Mire terus berlarian ke sana kemari dengan perasaan lega meski belum bisa mengesampingkan kesedihan dari dalam hati sepenuhnya. Tapi adanya Drago sungguh membuat hatinya merasa kalau semua akan baik-baik saja, ditambah suasana laut yang selalu jadi tempat kesukaannya. Mire, ini sudah akan gelap, kita istirahat dulu ya. Mire melihat suasana yang memang sudah akan gelap, lalu mengangguk dengan bibir tersenyum. Mereka kini duduk di kursi belakang. Dan untungnya Drago sudah membeli beberapa botol air mineral juga soda. Tak lupa roti dan camilan lain karena yang dia paham adalah Mire paling betah jika berada di pantai jadi sengaja menyiapkan itu semua. Sendawa Mire saat sebungkus roti, sebotol air mineral ludes ke dalam perutnya. Sedangkan Drago, pria itu hanya meminum sebotol air soda dan tersenyum saja melihat Mire makan seperti sangat kelaparan hingga sebungkus roti berukuran besar yang biasa untuk 2 orang habis sendirian. Masih ingin di sini? Tanya Drago. Tidak, tapi aku juga tidak ingin pulang ke rumah. Mau tidur di hotel dulu. Mire mengangguk. Drago melajukan mobilnya tak lama setelah menyepakati ajakannya itu. Hingga hampir 30 menit sampailah mereka di sebuah hotel. 2 kamar, ucap Drago saat memesan kamar. Jangan, 1 kamar saja. Mire dan Drago berbaring di ranjang yang sama. Menyembunyikan tubuh mereka di bawah selimut tebal. Senyum dari wajah keduanya saat saling bertatapan nampak begitu manis dan malu-malu. Sebenarnya tidak tahu apa yang membuat Drago merasakan malu-malu seperti pertama kali jatuh cinta. Tapi yang pasti dia tahu benar jika sebelum dengan Mire dia juga sudah 2 kali jatuh cinta. Dan 2 kali pula dia memiliki kekasih. Sedangkan Mire, gadis itu tentu saja merasa malu dan gugup karena Drago adalah pria pertama yang mengisi hatinya, memperhatikannya. Juga dengan tulus menunjukkan segala yang ia bisa untuk membahagiakan dirinya. Mire, kau tahu malam kemarin saat kita tidur bersama. Sebenarnya aku sangat gugup, sama seperti sekarang ini. Drago meraih tangan Mire, lalu mengarahkan dan menempelkan ke dadanya. Aku juga, aku merasakan yang sama denganmu. Jantungku juga berdetak sangat cepat. Haruskah aku mengambil tanganmu dan menempelkan ke dadaku juga? Mire tersenyum setelahnya. Bisa saja, tapi konsekuensinya sangat berat. Mire terkekeh, lalu mendekatkan tubuhnya untuk masuk ke dalam pelukan Drago. Hangat tapi dia juga bisa semakin dengan jelas mendengarkan detak jantung dari pria yang ia cintai.
Tapi aku tidak takut dengan konsekuensinya. Drago menghela nafasnya. Sebenarnya bohong saja kalau tidak ada reaksi dari tubuhnya mendengar ucapan Mire. Hanya saja Drago masih takut kalau Mire belum paham arti dari kata-katanya. Usianya memang sudah akan memasuki 21. Tapi dengan nol pengalaman dalam hubungan percintaan. Tentu saja Drago masih merasa ragu. Dan takut kalau Mire akan menyesal nantinya. Bocah, meskipun aku ingin memakanmu sampai habis. Tapi aku juga tidak ingin melihatmu menyesal suatu hari nanti. Sekali saja itu terjadi, bagian di dalam tubuhmu tidak akan mungkin bisa kembali seperti semula. Drago mengusap kepala Mire dengan lembut, lalu mengecupnya. Tapi aku yakin kalau pada akhirnya kau tidak akan pernah membuatku merasa menyesal. Ucap Mire seraya mendongakkan wajahnya agar bisa saling bertatapan dengan Drago. Aku tahu ini memalukan. Tapi aku berharap dari awal hingga akhir hanya kau satu-satunya pria untukku. Drago tersenyum, lalu membawa wajah Mire kembali ke dadanya. Sungguh wanita yang agresif melalui kata-kata dan memancing keinginan di dalam tubuh seorang pria yang memang sedang kesulitan menahan diri. Daripada nanti sungguh tidak bisa menahan, lebih baik biarkan Mire tidur terlebih dulu. Sayang, sebenarnya aku pulang karena ingin membicarakan sesuatu denganmu. Tentang apa? Sebentar lagi lukisanku akan dipamerkan di galeri terkenal. William bilang akan lebih mendukung kalau aku tidak memiliki hubungan dengan pria. Kalaupun memang ingin memiliki hubungan, aku harus menjalin hubungan dengan pria yang bisa menyokong dan membantuku terus naik dalam karir. Drago terdiam karena merasa jika dia bukan apa-apa yang bisa membuat Mire terkenal. Tapi, dia juga paham kalau William sedang mencalonkan dirinya untuk Mire. Jadi, aku harus bagaimana Mire? Drago, ibuku kehilangan banyak hal. Dia kehilangan cinta, juga kehilangan cita-citanya lalu mati dengan begitu menyedihkan. Aku tidak ingin seperti ibuku. Aku menginginkanmu. Tapi juga menginginkan cita-citaku. Apakah aku maruk dan seperti yang William katakan bahwa aku hanya bisa memilih satu atau mengikuti saran darinya? Mire kembali menatap Drago yang diam mendengarkan ucapan Mire. Apakah aku tidak bisa memiliki keduanya? Apakah sungguh tidak ada kemungkinan? Apakah kau percaya padaku Mire? Jangan terburu-buru menjawab. Lihat aku baik-baik terlebih dulu. Ucap Drago seraya menatap mata Mire yang juga tengah menatapnya. Mire terdiam sesaat, lalu menggerakkan tangannya, dan meletakkan telapak tangan di wajah Drago. Dari awal aku tidak pernah berubah. Aku percaya padamu Drago. Mire memindahkan tangannya memeluk tengkuk Drago, lalu membenamkan bibirnya di bibir Drago. Kau tahu apa yang akan terjadi selanjutnya jika ini terus berlanjutkan? Ucap Drago setelah melepaskan diri dari Mire. Aku tahu. Drago tak lagi bicara, kini matanya menatap kedua bola mata Mire yang terus menatanya seolah dia tidak akan menolak apapun yang ingin Drago lakukan. Rasanya ingin menolak karena takut jika nanti Mire menyesal. Tapi dia juga memiliki keinginan yang sudah memuncak. Ditambah lagi cerita tentang ucapan William dari Mire. Kini dia jadi merasa bahwa tidak perlu menahan diri karena dia sendiri tidak ingin meninggalkan Mire. Juga tidak ingin ditinggalkan. Segera setelah itu Drago membenamkan bibirnya di bibir Mire. Menyalurkan kehangatan satu sama lain. Berbagi selaiva seolah mereka satu tubuh yang tidak merasakan apapun selain keinginan yang semakin memuncak tak tertahankan dari keduanya. Mire, kau tidak boleh menyesal setelah ini. Ucap Drago sejenak menatap Mire saat tubuhnya sudah mengukung Mire. Aku tahu benar bahwa aku tidak akan menyesal. Mire melingkarkan kedua lengannya, membuat jarak mereka semakin dekat. Dan ciuman panas kini mulai kembali. Hanya suara lenguhan. Juga suaran berpacu dalam sebuah rasa yang dirasakan keduanya. Malam, tapi suasana terasa panas bagi keduanya. Malam, juga bukan apa-apa karena pada kenyataannya hati mereka terasa begitu cerah malam ini.
Kau harus selalu ingat, kau adalah milikku seorang Mire. Ucap Drago di tengah-tengah kegiatan panas yang sedang mereka lakoni. Kau juga hanya milikku. Kau hanya boleh melakukan ini denganku saja. Ucap Mire yang sempat tersengal beberapa kali. Aku tahu, aku janji tidak akan menyentuh siapapun selain dirimu. Pagi hari, tidak tahu pukul berapa sekarang ini. Yang pasti matahari udah akan berada di atas kepala rasanya. Tapi, kedua manusia yang semalaman sibuk dengan adegan panasnya hanya bisa terus memejamkan mata karena lelah yang memaksa mereka untuk beristirahat lebih lama lagi. Darrell terdiam dengan wajah melamun memikirkan banyak sekali yang terjadi beberapa hari setelah Mire kembali. Rencananya sudah hancur, kedua orang tuanya juga menjadi tidak akur. Bahkan tokonya juga mengalami penurunan pendapatan karena ayah Luan dan Darrell kurang konsentrasi belakangan ini. Banyak sekali barang yang sudah habis, tapi mereka juga sering lupa memasukkan ke dalam daftar belanja. Bahkan beberapa karyawannya sudah mengingatkan, sampai kapan harus begini? Aku masih tidak rela dengan semua, aku masih ingin berjuang sekali lagi demi bisa hidup bersama dengan Drago. Darrell menghela nafas panjangnya, menatap dengan tatapan lelah. Tapi masih juga dia tidak ingin berhenti. Baiklah, aku hanya perlu menunjukkan keunggulanku dibandingkan Mire. Aku harus bisa terlihat lebih menonjol dengan apa yang disebut bakat di dalam diriku. Darrell bangkit dari duduknya, meraih tasnya, lalu berjalan untuk mencari angin segar dan menata pikirannya agar bisa sejenak menghilangkan penat dan kembali nanti saat keadaannya sudah lebih tenang.